Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar sahabat Petra pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Dan semoga kita tidak lupa untuk berbuat baik. Sahabat Petra yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari, dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui embun pagi. Namun sebelumnya, mari kita memohon berkat dan hikmat-Nya dalam doa. Bapa Sang Sumber Kehidupan, Bapa yang begitu mengasihi kami, sungguh kami bersyukur ya Bapa atas berkat Tuhan yang terus dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Seperti pagi hari ini, Tuhan bangunkan kami setelah melewati istirahat kami semalam. Kami diberi kesempatan untuk bangun di pagi yang baru dengan semangat yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengawali hari ini dengan embun pagi. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, memampukan kami untuk dapat mendengar firman-Mu, menghayatinya, dan bahkan nanti dapat kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk mewartakan firman-Mu, Tuhan berkuasa dan memberkati atasnya, sehingga apa yang diucapkan hanyalah dari Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, tema embun pagi hari ini adalah menyatakan karunia Roh Kudus. Dengan bacaan dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita semua 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13 yang demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh.
Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Dengan tema menyatakan karunia Roh Kudus, yang menjadi ayat nats kita adalah ayat yang ke-7 yang demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat yang mengatakan demikian. Pemberian mengandung penugasan. Pemberian mengandung penugasan. Yang artinya, ketika kita menerima pemberian, berarti ada tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Demikian pula ketika kita menerima karunia roh, berarti karunia itu tidak berhenti mengendap dalam diri kita, tetapi harus digunakan untuk kepentingan orang banyak. Karunia-karunia itu tidak dibagikan hanya demi kehormatan dan keuntungan orang yang memperolehnya, melainkan untuk membangun jemaat. Apapun karunia yang diberikan Allah kepada manusia, Ia memberikannya supaya manusia dapat berbuat baik dengan karunia tersebut. Semua karunia itu adalah kepercayaan yang ditaruh di tangan untuk kepentingan bersama. Bukan diberikan untuk dipamerkan, tetapi untuk melayani. Bukan untuk disombong-sombongkan, melainkan untuk membangun kehidupan. Bukan untuk meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, tetapi untuk saling melengkapi dengan orang lain supaya lebih banyak orang merasakan kasih Tuhan. Sahabat Petra, dalam surat Korintus, Rasul Paulus menegaskan jika semua karunia itu dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Karunia diberikan sesuai dengan kehendak yang berdaulat dari Sang Pemberinya, yaitu Tuhan. Tuhan memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Satu karunia untuk yang seorang, dan karunia yang lain kepada orang lain. Bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk menang-menangan. Karunia tidak diberikan sesuai dengan kehendak manusia atau seperti yang dianggap pantas oleh manusia. Meskipun Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda, tetapi semua sudah Tuhan rencanakan untuk kepentingan bersama. Ada rupa-rupa karunia, tetapi tidak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling melengkapi, saling terkait, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan kita, sahabat Petra?
apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita sudah bersyukur atas karunia itu? Apakah kita sudah menggunakan karunia itu untuk kepentingan orang banyak atau baru untuk kepentingan kita sendiri? Syukur kepada Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa karunia yang kita terima harus kita gunakan untuk kepentingan bersama, untuk melayani Tuhan, untuk membangun jemaat. Kita diajak untuk introspeksi diri di tengah kehidupan yang semakin canggih dan egois. Kita punya tugas untuk saling melengkapi dan membangun kehidupan bersama. Allah memberikan berbagai karunia untuk kepentingan bersama, seperti ayat Nats tadi di ayat yang ke-7. Namun, seringkali manusia terjebak untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat kemuliaan, menganggap bahwa karunia-Nya paling hebat, menganggap apa yang dia punya berasal dari usahanya sendiri. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, karunia atau berkat atau talenta atau apapun itu kita menyebutnya, mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Dia pandai bernyanyi, saya tidak bisa nyanyi. Atau sebaliknya, saya pandai menari, tapi dia tidak bisa menari. Saya pandai berdagang, dia selalu rugi kalau berdagang. Atau juga sebaliknya, dia pandai mengajar, tetapi saya tidak bisa berkata-kata ketika ada di depan banyak orang. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan sungguh indah jika karunia kita yang berbeda-beda ini kita kolaborasikan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Sahabat Petra, ibaratnya seperti memasak sop. Tentu kita pernah makan sop dan bahkan sering memasaknya. Gambarannya, setiap kita menjadi bahan sop. Ada brokoli, wortel, kentang, jagung, mungkin ada yang menjadi daging, menambahkan bakso, dan yang lainnya. Ketika semua itu diolah dengan takaran bumbu yang tepat, semua akan saling melengkapi menjadi sop yang nikmat dan menyegarkan. Ini gambaran kita, sahabat Petra, dengan karunia-karunia kita yang berbeda-beda. Karunia yang berbeda ini berasal dari satu roh. Oleh karena itu, dengan jiwa satu roh ini, kita bisa meramu sop kehidupan yang nikmat dan menyegarkan bagi dunia. Mari kita saling melengkapi, kita kolaborasikan karunia yang kita miliki dengan karunia yang orang lain miliki. Mari kita olah karunia-karunia ini untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, untuk melayani Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Amin. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan dalam embun pagi hari ini, 6 Juni 2023. Dan renungan hari ini diinspirasi dari renungan sadar atau Sabdo Winedar, terbitan Sinode GKJ. Jika sahabat Petra ingin terus untuk menikmatinya, sahabat Petra bisa juga melihatnya di YouTube atau juga di website Sinode GKJ. Sahabat Petra, sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk berserah diri, bersyukur, dan memohon berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur firman-Mu begitu indah dalam embun pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami berbeda-beda dengan karunia, dengan berkat, dengan talenta yang berbeda-beda. Kami indah satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini bukan untuk saling menyombongkan, bukan untuk saling merendahkan, tetapi untuk saling mewarnai dan saling melengkapi. Karena itu ya Tuhan, berikan roh kebijaksanaan-Mu bagi kami, supaya kami mensyukuri karunia ini, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk bisa bekerja sama dengan teman kami, dengan saudara kami, sehingga kehidupan bersama dapat terbangun dengan baik. Iman kami kepadamu semakin dikuatkan, pelayanan kami kepadamu semakin luar biasa. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami tidak terjebak pada dosa kesombongan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami rendah hati, mau menghargai karunia orang lain dan bekerja sama dengan mereka. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan tubuh dan jiwa kami, supaya kami dapat melaksanakan hari ini, mengisi hari ini dengan baik dan penuh kasih. Tuhan berkati bagi setiap kami yang bekerja, supaya kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kiranya Tuhan memampukan kami yang berpelayanan, supaya kami dapat melayani dengan tulus dan juga dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan pun kiranya memberkati kami yang sedang belajar, supaya kami terus dapat mengumpulkan ilmu dan keterampilan yang dapat untuk masa depan kami nantinya. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Percayakan kami untuk bertemu orang-orang yang membuat kami menjadi semakin dewasa. Percayakan kami untuk melewati suka dan duka hari ini dengan hikmat Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tutur kata, pikiran, dan sikap kami masih sering tidak taat kepadamu. Karena itu kami memohon pengampunan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan dan Juru Selamat, kami bersyukur dan memohon berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini.
Semoga kita senantiasa berbahagia dan bersyukur. Tuhan memberkati.